Alamin. Selamat bertemu, selamat berjumpa kembali dengan seri belajar matematika SMP kelas 8. Sebelum kita lanjutkan, marilah pertemuan kita kali ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari kali ini mudah kita mengerti dan kita pahami dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Oke, kita kali ini akan belajar tentang sistem koordinat Kartesius, tetap di kelas 8 semester 1. Dan kali ini kita bertemu dalam garis pada bidang Kartesius. Tujuan pembelajarannya menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X, menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu Y, menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X, menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis. Oke, kita lanjutkan. Lambang dan nama garis. Ini lambang yang pertama. Garis itu dilambangkan seperti ini. Ada panahnya di ujung-ujung dan lurus ini. Dan lurus. Kemudian ada huruf kapital di ujung-ujungnya. Di sini ada AB. Nah, yang modelnya seperti ini, maka menuliskannya adalah dinamai garis AB. Kemudian model yang kedua ini. Tetap dengan garis yang di ujung-ujungnya ada tanda panahnya dan garisnya lurus. Kemudian ada sebuah huruf kecil di badan garis. Nah, kalau garis yang seperti ini namanya adalah garis G. Jadi ada dua model penelambangan dan penamaan garis. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kedudukan dua garis. Ini kita mesti ingat bahwa kita berbicara pada bidang koordinat Kartesius. Jadi garis-garis yang kita bicarakan ini adalah terletak pada satu bidang. Kedudukan yang pertama, dua buah garis yang saling sejajar. Mereka ini tidak akan pernah berpotongan bila diperpanjang. Nah, garis ini panjangnya tak terbatas. Lambangnya hanya dua garis pendek. Sebenarnya panjangnya tak terbatas. Makanya di ujung-ujungnya itu panah-panah. Artinya terus tak berhenti. Nah, dua buah garis yang sejajar ini, kalau diperpanjang terus ke sana dan ke sana, mereka tidak akan pernah berpotongan. Kemudian kedudukan yang kedua, dua buah garis yang berpotongan tegak lurus. Mereka berpotongan membentuk sudut siku-siku atau sudut yang besarnya 90 derajat. Kemudian yang ketiga adalah mereka saling berpotongan. Ini ada dua buah garis yang saling berpotongan. Nah, ini titik merah ini adalah titik potong kedua garis yang dimaksud. Jadi ada tiga ya, ini tiga ya sejajar, kemudian berpotongan saling tegak lurus, kemudian saling berpotongan. Ini adalah titik potong kedua garis. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita punya pertanyaan ini. Garis apa yang sejajar dengan sumbu X? Kita lihat sumbu X yang mana. Ini sumbu X ya. Ini sumbu X-nya. Sejajar berarti tidak berpotongan dengan sumbu X. Kita cari. Ini yang hijau-hijau ini berpotongan dengan sumbu X. Yang merah juga berpotongan. Yang biru? Nah, biru. Ini tidak berpotongan, berarti mereka sejajar dengan sumbu X. Jadi kita tuliskan jawabannya. Ini adalah garis L1. Kita tuliskan. Jawabannya adalah L1. Kemudian lagi ini ada L2. Kemudian ada lagi mana ini? L4. Ada lagi? Iya, ada satu lagi yaitu ini L3 dan ini L4. Nah, ini 3 dan ini L4. L1, L2, L3 dan L4 ini garis yang sejajar dengan sumbu X. Ini mereka sejajar.
tidak akan pernah berpotongan. Oke, garis yang sejajar dengan sumbu X sudah kita temukan. Sekarang kita lanjutkan. Kali ini garis yang sejajar dengan sumbu Y. Mana sumbu Y kita cari dulu. Ini sumbu Y yang vertikal ini. Karena sejajar dengan sumbu Y, maka tentunya mereka juga yang vertikal-vertikal. Yang vertikal siapa saja? Kita lihat ini ada M1, ini garis M1. Ini namanya garis M1. Kita tuliskan jawabannya adalah garis M1. Kemudian ada lagi garis M2. Ya, kita tulis. Ada lagi garis M3. Kemudian ada lagi garis M4. Adakah garis yang lainnya? Ternyata tidak. Nah, ini garis-garis yang vertikal atau garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y atau tidak akan berpotongan dengan sumbu Y. Oke guys, kita lanjutkan. Sekarang garis apa yang tegak lurus dengan sumbu X? Nah, kita cari sumbu X. Sumbu X-nya ini berpotongan tegak lurus berarti membentuk sudut 90 lah ini. Ini membentuk sudut 90 dengan sumbu X. Ini juga membentuk sudut 90 dengan sumbu X ini 90. Ini juga 90. Nah, jadi jawabannya adalah ini ada M4. Kita tuliskan M4. Kemudian ada M3. M3. Kemudian di sini juga M2 tegak lurus ini. Kita tuliskan M2 dan yang terakhir adalah M1. Ini garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X membentuk sudut 90 derajat di perpotongannya. Oke guys, kita lanjutkan. Sekarang garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Mana sumbu Y? Ya, ini sumbu Y. Tegak lurus berarti ini. Nah, ini membentuk sudut 90 derajat. Mana lagi? Ya, ini. Ini juga membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu Y. Nah, kita tuliskan berarti jawabannya adalah L1. L1. Kemudian ada L2. Kemudian ada L3. Kemudian terakhir ada L4. Inilah garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Mereka memotong sumbu Y dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Oke, kita lanjutkan. Garis apa yang memotong sumbu X dan sumbu Y? Nah, jadi memotong sekaligus ke dua-duanya, kedua sumbu. Nah, sekarang kita selidiki yang mana. Yang biru ini tidak semuanya, yang merah tidak semuanya, yang hijau. Nah, sekarang yang merah kita selidiki. N2, garis N2. Ya, garis N2 ini di sini memotong sumbu X, garis N2 ini memotong di sini, memotong sumbu X. Kemudian juga memotong sumbu Y, ini sumbu Y-nya dipotong oleh garis N2. Jadi garis N2 ini memotong sumbu X sekaligus memotong sumbu Y. Jadi kita tuliskan adalah N2. Kemudian yang ini kita selidiki. Terus ini memotong sumbu X di sini. Kemudian di sini juga memotong sumbu Y. Jadi N1 juga memotong sumbu X sekaligus memotong sumbu Y. Ini kedudukan dua garis sudah kita pelajari. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan kedudukan garis atau sistem koordinat nanti akan kita berikan pada lembar kerja tersendiri. Semoga bermanfaat. Ada kekurangannya mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.